Silakan Pak Menteri, waktu untuk Anda agak panjang. Atau saya kasih dulu Bu Retno, setelah itu Pak Menteri. Pak Menteri dulu. Oh. Gini, soal siapa berkuasa dan lain-lain. Kalau kita lihat malah sekarang ini kita ingin jangan sampai anak-anak kita jadikan eksperimen sebuah konsep yang belum teruji. Ini bahaya sekali. Jadi kalau memang kita memiliki sebuah konsep baru, maka terapkan di beberapa sekolah yang sekolahnya menyatakan bersedia untuk menjadi bagian dari sebuah uji. Kalau sekolahnya tidak bersedia, gurunya tidak bersedia, murid jangan juga. Ini kita jangan selama ini begitu, yang diuji cobakan tuh? Mereka juga tidak pernah ditanyai kesediaannya. Karena itu saya katakan bahwa Anda meneruskan jika Anda merasa siap untuk jalankan. Tapi kalau tidak, enggak masalah. Karena justru menurut saya berikan ruang itu untuk memutuskan. Kepala sekolah paling tahu kondisi sekolahnya, kondisi gurunya ataupun kondisi murid-muridnya, yang paling tahu kepala sekolah. Dan jangan ditekan kepala sekolah ini. Berikan mereka ruang untuk memutuskan demi kepentingan anak-anak. Nah, jadi ketika sesuatu yang baru, meskipun nampaknya di atas kertas itu baik, kalau belum diuji cobakan, kita belum bisa memastikan itu baik. Jadi itu mendasar sekali. Jadi ketika tadi diskusi banyak sekali masalah-masalah yang muncul, misalnya soal authentic assessment tadi atau penilaian otentik. Kalau itu sempat diujikan saja 1-2 semester udah langsung tahu kok. Harus dilakukan penyederhanaan. Kenapa? Karena loadnya besar sekali. Tapi kita sampai pada kesimpulan penyederhanaan itu ya lewat proses uji coba. Itu metode ilmiah yang sangat basic. Kalau kita menemukan sesuatu ya harus dilakukan uji coba. Kalau kita punya hipotesis harus juga dicek. Lalu ada rintisan-rintisan itu. Nah, jadi ke depan kita berencana untuk memiliki sekolah-sekolah percontohan, sekolah-sekolah rintisan. Dan ini dalam konteks apa? Kualitas pendidikan yang baik. Jadi melihatnya bukan guru per individu, tetapi sekolah sebagai sebuah ekosistem pendidikan. Dengan guru sebagai sentralnya? Tentu, guru sebagai sentral, kepala sekolah sebagai pemimpin di tempat itu. Dan ketika bicara peningkatan kualitas, dan saya setuju sekali apa yang dikatakan Bu Retno tadi, lihat kondisi guru, tanya kebutuhan guru, baru melakukan. Bahkan tadi saya sempat mengatakan juga Bu, menyusun buku, menyusun kurikulum, minta guru aja. Bagaimana cara nanya guru begitu banyak? Tentu 3,1 juta. Para ahli psikologi, ahli kurikulum yang mengerti teori-teorinya biar terlibat juga. Tetapi ada mereka-mereka yang senyatanya sudah di lapangan. Saya tadi malam diskusi agak panjang dengan seorang guru matematika Bu dari Jakarta, yang nunggu saya dari siang Bu, mau ketemu. Dan saya temuin beliau menuliskan sangat rinci kebutuhan-kebutuhan apa yang dimiliki oleh guru. Ini guru-guru berdedikasi seperti ini. Dan dia bilang, Pak saya titip ini. Tahu masalah? Tahu di lapangan. Saya titip ini, bukan saya mau seperti Bu Retno bilang, gak usah saya Pak. Bapak cari orang lain, gak apa-apa. Tapi saya cuma menunjukin item-itemnya. Saya percaya Pak, mereka yang menjadi guru, mereka yang berada di sekolah, itu datang dengan panggilan hati. Ada komplikasi yang memaksa mereka muncul perilaku macam-macam. Dan mohon maaf, orang yang pilih jadi guru itu pasti yang percaya diri bahwa dia pinter. Iya dong. Tidak ada orang percaya jadi guru kalau dia di kelas dia, aduh saya ini kan ranking ke-37 dari 38. Malu dong dia, ada harga diri juga dia untuk ingin jadi guru gitu ya. Itu sekarang atau dulu? Ya saya nggak tahu, sekarang mungkin juga begitu. Yang itu saya nggak bisa komentar dulu lah. Itu no comment dulu. Tapi poinnya adalah kalau kita bisa melihat ini dari pendekatannya harus induktif. Jangan pendekatannya deduktif. Ini teorinya lalu kita ingin terapkan. Bukan. Kita lihat kondisi lapangannya, achievement apa yang ingin diraih. Dan jangan membayangkan 1-2 tahun. Ya. Panjang pasti. Tapi jika ini kita kerjakan dengan serius, soal guru tadi, sekolah dibangun, bukan gedungnya, tapi kualitas pendidikannya, lalu sekolah-sekolah lain datang menjadikan itu sebagai rujukan. Jadi bukan sekelompok sekolah dinaikkan,
dijadikan standarnya tinggi, lalu yang lain-lain terlewat. Justru bukan, sekolah-sekolah ini dijadikan sebagai contoh dan diberikan tanggung jawab bahwa keberhasilan sekolah itu juga bila mereka berhasil mendorong sekolah-sekolah lain. Ini tidak mungkin kita mengubah ini semua hanya dengan surat dari Jakarta, hanya dengan pelatihan-pelatihan seminar sehari 2 hari, gak mungkin. Setelah itu beres gitu ya. Dan karena kebetulan otoritas pendidikan itu ada di daerah sekarang untuk pelaksanaannya, justru sekarang kita harus berikan target-target pada daerah yang sifatnya bukan sekedar capaian administratif, serapannya, pertanggungjawaban. Ini daerah sekarang ini kalau tadi Pak Menteri bilang ada di level mereka pendidikan itu, apakah keluhan selama ini yang saya dengar bahwa buku-bukunya diseragamkan itu salah dong? Nah, ini memang masalah karena buku yang sekarang beredar, buku itu sama persis. Anda Itu sekolah seragam, di mana? walaupun otonomi daerah. Walaupun otonomi daerah, Organisasi. dan di situ justru menjadi masalah karena begitu itu diseragamkan, karakter paling mendasar Indonesia, kebinekaan hilang. Kesadaran Jadi membunuh sejarah ini. berbahaya. Kita harus bereskan. Dan kalau seragamnya itu dalam artian Kalau yang dulu soalnya kita tahu Ibu Budi terus, ini Budi terus. dulu juga gitu. Iya. Kemudian kita menyadari harusnya nggak begitu. Dan kalau kita lihat lebih jauh, kalau kita seragamkan dalam artian konsepnya, tapi di dalam desain dan buku implementasi itu ada ruang untuk variasi, nggak ada masalah. Oke. Tapi kalau yang diseragamkan itu di Jadi ujung, bukan ini perhadapan ya, bukan di ujungnya, perhadapan. di hilirnya, yaitu misalnya bukunya, di situ letak masalah. Ini daerah saja ya, kalau kita lihat ya, anggaran pendidikan kita, Bung Ican, tahun ini tuh 409 triliun. Langsung transfer ke daerah 254 triliun. Yang di kementerian kami itu 46 triliun. Ya, Dari Kementerian 400 itu Agama. hanya 10%. ada ya, jadi betul. Oke. Jadi bisa dibayangkan, bisa dibayangkan Di kementerian dari lain. 409 triliun, 254 langsung ke daerah, Desentralisasi. kemudian yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu 46 Berarti triliun. sekitar sisa 150. Ya, hampir 10-15%. Dan enggak, 150 sisanya itu. Enggak, 400 triliun itu hampir separuhnya untuk gaji guru. Nah dari 250 itu untuk gaji guru yang paling besar sekali. Jadi, nah ini sebabnya kalau kita lihat kenapa peningkatan kualitas guru itu juga tanggung jawab moral para guru. Karena kalau dilihat dari komponen anggarannya, meskipun pemerintah masih punya PR nih soal guru honorer, tapi guru yang honorer saja itu sudah ada transfer yang amat besar. Ini harus dibereskan. Jadi saya melihat kenapa sekarang ini berhenti dulu, hold dulu nih. Kita tata yang benar. Jangan sesuatu yang masih dalam proses evaluasi dijalankan masif, nanti mengembalikannya jauh lebih sulit. Karena kemarin juga ada yang bertanya, kenapa tidak ditunggu aja Pak sampai akhir 1 Uji coba tadi. tahun? Bukan, ini kan 1 semester berhenti. Kenapa nggak 1 tahun saja? Kalau begini saya katakan, ini yang kita temui di lapangan adalah masalah. Kalau masalah ya kita Hentikan dulu. berhentikan. Kalau di lapangan itu tidak ada masalah, konsepnya ada masalah nanti dikoreksi. Kalau ini di lapangan pun ada masalah. Jadi buku belum tersedia, guru belum. Jadi kayak kebakaran atau kecelakaan, nggak usah diskusi dulu, diurus dulu korbannya. Nah, tapi memang konsekuensi dari itu ada komplikasi dalam minggu-minggu ini. Oke. Tapi sesudah sekolah mulai berjalan, insya Allah komplikasi itu reda. Apalagi saya sering katakan, kembali ke kurikulum sebelumnya itu bukan karena kurikulum baru sudah dilaksanakan 4 tahun, baru 4 bulan. Jadi kalau itu udah berlangsung 4 tahun, kembali itu waduh masalah besar. Tapi baru 4 bulan. Nah kita ingin pastikan proses ini jalan baik. Dan Jadi kembali lagi bahwa Indonesia itu kapal besar. ya, Tidak semudah Singapura beloknya gitu kan. betul. Itu sebabnya sekarang itu kemarin dicoba untuk belok mendadak. Dan sekarang kita coba luruskan dulu sebentar. Ini jangan karena kalau diteruskan proses ini, nanti
Bisa dibayangkan sekolah-sekolah yang resminya menjalankan tapi tidak berjalan dengan baik, kita nggak bisa mendeteksi lagi. Nanti kemudian ke depan cerita-cerita tentang ketertinggalan anak-anak kita itu akan menjadi cerita umum. Kenapa? Karena dulu pada masa transisi kita lakukan dengan cara apa adanya. Saya beri contoh. Bapak sekalian, kenapa salah satu masalah kualitas pendidikan kita, kualitas guru kita rendah? Pada awal tahun 70-an, pemerintah mendirikan SD Inpres luar biasa banyak. Kurang guru. Lalu apa yang dikerjakan? Rekrut guru sebanyak-banyaknya. Dan pada waktu itu sekitar 700-an ribu guru direkrut. Dengan kompetensi, kualifikasi, kita kompromi pokoknya, nggak dilihat lagi. Yang penting ada dulu lah. Yang penting ada dulu. Karena sekolahnya udah ada. Nggak boleh urusan pendidikan kita seperti itu. Kalau terima apa adanya, lalu kita bereskan dulu. Jadi jangan kemudian, oh ya sudah terima apa adanya lalu didiamkan. Yang terjadi adalah angka-angka kita tadi tuh semuanya muncul. Nah sekarang kita ingin luruskan itu. Kita segera perbaiki kurikulum ini. Kita ingin orang-orang yang memang ahlinya dan praktisi-praktisi di sekolah untuk mengkoreksi. Terus yang kedua, kita akan tetapkan timeline-nya. Kapan roadmap dari rencana perbaikan kualitas pendidikan. Di dalamnya ada komponen kurikulum. Oke. Begitu itu jadi nanti kita jalankan. Jangan dihabiskan sekarang, nanti teman-teman wartawan tidak dapat lagi wawancara. Ya. Mas Teguh, 1 menit. Ya, terima kasih. Sekali lagi Pak Anies, apa yang Anda lakukan dengan siap bekerja sama kurikulum 2013 menurut saya adalah momentum. Sekali lagi ini adalah memang bagian dari revolusi untuk dunia pendidikan. Tadi saya sangat concern di konteks pendidikan dasar. Kenapa? Ya karena itu adalah fondasi yang sangat penting. Bahkan saya ingin mengusulkan pada kesempatan ini, lakukan gerakan untuk pendidikan dasar tidak usah pakai komputer. Komputer biar mulai anak-anak usia SMP ketika dia sudah akil balik, sudah nalar. Karena sekarang yang terjadi sudah mulai yang namanya darurat kejahatan akibat dunia dampak dari dunia komputer itu sangat besar. Saya dulu adalah praktisi TV, saya tahu bagaimana pengaruh yang namanya dunia TV. Saya haramkan anak saya nonton TV dulu waktu mereka lagi tumbuh dari kecil. Dengan kata lain apa? Dia bisa tumbuh, dia bisa eksis. Anak sekarang semua mengerjakan soal nanyanya sama Google. Semua padahal kita tahu Pak Anies paham betul yang namanya pendidikan adalah sebuah proses. Kita berikan kesempatan anak kita untuk berproses, biarkan dia bermain, kembalikan kegembiraan itu ke sekolah, jadikan sekolah sebagai taman yang membahagiakan buat mereka, bermain, berolahraga, bersosialisasi bersama dengan teman-temannya. Kemudian hal-hal itu apabila bisa dijalankan, kita punya harapan di generasi mendatang, anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang kompetitif, yang bisa bertutur dengan baik, berdebat, berdiskusi, mampu menyampaikan pendapat, bukan cuman iya, keren, ya gitu deh, dan seterusnya. Yang hari ini kita lihat itu terjadi hampir di semua generasi anak-anak kita. Oke. Nah kalau hal-hal seperti ini kita bisa lakukan, saya yakin bahwa kita akan bisa menjadi bangsa yang kompetitif ke depan. Moga-moga bisa betul-betul akan terjadi. Oke, Mas Teguh, kita berharap tetap setia di KMP, Koalisi Memajukan Pendidikan. Ya. Mbak Retno, Ya, sedikit aja. Saya ingin catatan tadi kita sempat ngobrol tentang bagaimana menurut data Pak Nuh bahwa pelatihan guru itu UKG uji kompetensi guru pada tahun 2012 hasilnya guru-guru memperoleh nilai rata-rata 4,3 dari minimal 7. Tetapi kemudian setelah pelatihan kurikulum 2013 konon menjadi 7 nilainya, jadi naik. Nah ini saya rasa perlu diluruskan, saya adalah saksi mata dari pelatihan itu. Saya mengalami pelatihan itu, pelatihannya 5 hari tapi hari pertama pembukaan doang, hari kedua, ketiga, keempat kami hanya dijejali PowerPoint dan Itu di suruh hotel bikin apa di mana? RPP. Kebetulan saya enggak di sebuah sekolah di SMK 26. Di hotel disemprit Menteri Yudi loh. Betul. Nah yang terakhir, hari terakhir adalah mengisi post-test. Nah post-test ini bahkan saya melihat dengan mata kepala sendiri dan ini juga banyak data-data dari berbagai daerah, jawabannya memang diberikan. Sehingga memang sudah diarahkan bahwa Kayak kita pelatihan ikut SIM ini gitu ya, itu seolah-olah SIM ya? bagus. Nah, dan terakhir saya ingin mengatakan bahwa Pak Anies juga perlu melihat bahwa TIK itu dihapus dari kurikulum ini untuk SMA dan SMP. Menurut saya ini justru menjauhkan anak-anak pada pembelajaran yang mereka lahir pada era digital.
Ya kalau di SD oke lah, tapi kalau SMP dan SMA saya rasa tidak. Dan ini mengakibatkan guru-guru pada tidak mendapatkan jam, dan akibatnya mereka harus ikut PLPG. Gara-gara ikut PLPG mereka juga dampaknya tidak mendapatkan sertifikasi. Nah terakhir adalah soal bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Kalau kita ingin menuju pada era global, mestinya bahasa Inggris diperkuat, bahasa asing lainnya juga. Yang terjadi dalam kurikulum ini, bahasa Inggris dikurangi jamnya, ya dari 4 jam menjadi hanya 2 jam, sementara bahasa asing lainnya adalah peminatan, jadi boleh dipilih boleh tidak. Nah ini kan sesuatu yang bertolak belakang dari niat mengganti kurikulum adalah untuk menghadapi era Saya globalisasi. berharap anak-anak kita jangan ikut cara saya. Saya dulu paling takut pada bahasa Inggris daripada yang lain-lain. Nah, Hasilnya sebagai kayak gini. penutup juga gini Bang, saya kira kebijakan Pak Anies ini harus diangkat menjadi kebijakan nasional, kebijakan pemerintah supaya jangan sampai nanti ada pembangkangan di tingkat daerah yang dilakukan oleh level kepala dinas di kabupaten, kepala dinas kota, Atas nama kepala otonomi dinas daerah gitu ya? provinsi ataupun juga kepala daerah atas nama otonomi daerah atau atas nama karena perbedaan politik dari kepala daerah dengan Pak Menteri atau kepala daerah dengan presiden dan seterusnya. Jadi jangan sampai kebijakan ini disabot, ada sabotase di tingkat bawah, di tingkat operasional. Ini yang pertama. Yang kedua, saya kira yang jauh lebih penting adalah dari sisi filosofis dan juga muatannya. Tadi Bu Retno sampaikan, kurikulum yang 2013 ini justru bisa mengarahkan orang nanti menjadi orang-orang yang picik, tertutup, eksklusif, fundamentalis dan segala macam. Padahal tantangan ke depan itu adalah ingin kita membuat anak-anak kita ini menjadi lebih inklusif, bisa terbuka, toleran dan seterusnya. Nah, ini saya kira itu sangat mendasar dan tidak bisa ditawar-tawar. Oleh karena itu saya kira pembahasan kurikulum dan segala macam itu harus diletakkan dalam konteks bagaimana karakter bangsa ke depannya akan kita bawa. Karena sekali lagi kurikulum maupun juga pendidikan guru, pemahaman guru segala macam itu adalah bagian dari pembentukan karakter bangsa, pembentukan dari DNA bangsa kita ke depan seperti apa. Apakah akan tetap seperti Indonesia yang kita impikan atau Indonesia yang terpotong-potong, terkotak-kotak. Ya, pendidikan kita tahu sebagai sarana rekayasa sosial yang paling ampuh, dan dalam peradaban serta ekonomi kita tahu mobilitas vertikal hanya bisa dilakukan dengan cara pendidikan. Kita semua ada di sini karena pendidikan. Dan kalau kita memilih seorang pengamat kemiskinan yang juga menjadi penasihat sejumlah Sekjen PBB, Jeffrey Sachs bilang bahwa untuk menangani kemiskinan tentu banyak sekali masalah, tetapi kita butuh mengerjakan 3 hal dengan serentak, yaitu pendidikan, kesehatan, pertanian. Elaborasinya kita bisa urus nanti, tapi kurang lebih pendidikan ditempatkan pada tempat yang paling penting. Nah, dan saya percaya Mas Teguh ini punya passion untuk itu, bukan hanya anggota DPR biasa. Mbak Retno juga bukan kepala sekolah biasa, dia akan berjuang. Kalau tidak berjuang kita pelototin, ini cuma jadi tokoh aja, tidak berjuang. Tetap kritis Pak Anies. Tetap kritis, oh iya dong, harus kritis dong. Dan Pak Anies, saya yakin dia serius, karena apa? Baru 2 bulan dia sudah pakai kacamata. Tandanya dia membaca data-data terus ini. Jadi saya dari contoh itu saya yakin dia serius, dia bekerja serius karena sudah pakai kacamata baru 2 bulan jadi menteri. Saya Chandra Lembah, sampai jumpa. Federasi Serikat Guru Indonesia dari awal sudah menolak, bahkan ketika kurikulum ini waktu itu sedang dipersiapkan. Kami menolak karena persoalan pendidikan kita yang sudah akut itu tidak bisa diselesaikan lewat pergantian kurikulum. Pak Anies benar bahwa kurikulum itu bukanlah satu-satunya indikator untuk mendongkrak kualitas pendidikan di Indonesia. Bahkan sebenarnya guru lah yang harusnya dibenahi. Nah, kenapa guru harus dibenahi? Karena hampir seluruh asesmen internasional merujuk guru kita berkualitas rendah. Misalnya Guru saja, kita ya? betul. Overall. Misalnya saja pakai data aja lah. Asesmennya dilakukan oleh World Bank pada tahun 2012 dari 12 negara Asia. Indonesia itu gurunya urutan ke-12 kualitasnya. Dan ini pakai video, ngelihat langsung di dalam kelas. Kemudian uji kompetensi guru yang diselenggarakan. Itu sampelnya dari mana? Itu sampelnya di seluruh Asia, di 12 negara. Di Indonesia kemudian di di Indonesia itu menggunakan 4 provinsi. Nah, tetapi representasinya lumayan